Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sayang, this is key answer about kisi-kisi UHA pewarisan sifat. Nah, dapat dilihat untuk soal nomor 1 ya, yang pertanyaannya adalah dilakukan persilangan antara tanaman semangka berbuah besar. P-nya adalah ini bagi 2 ya. P1-nya adalah B besar, M kecil disilangkan dengan B kecil, M besar. Sifat besar. Nah, ingat, perhatikan. Sifat besar dan manis adalah dominan. Keturunan pertamanya adalah tanaman semangka berbuah besar manis dengan genotipnya. Berarti hasil F1-nya ada apa, Miss? Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, dari hasil keduanya ini ya. Ini dari hasil nih. Nah, untuk selanjutnya yang ditanya adalah jika F1, kalau ini F1 berarti untuk P2-nya sama dengan F1 disilangkan sesama F1. Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil, silangkan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, jadi berapa perbandingan fenotipnya? Perhatikan yang ditanya ya, berarti yang ditanya fenotip. Kalau fenotip berarti sifat yang tampak. Oke, kita buat ya. Nah, ini adalah gametnya. B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Di sini juga begitu, sama ya dengan yang ini. B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Oke, nah seperti biasa kalau untuk cari F2-nya yaitu dibuat tabel ya. Sebenarnya Miss sudah tahu kan perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Tetapi ya untuk lebih mahirnya silahkan anak Miss terus belajar ya. 3, 4. Oke. Oke, di sini sama halnya dengan yang sebelumnya ya, dimasukkan satu-satu gametnya ya. Ini untuk yang kolom dulu. Oke, ini ke sini ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah ini lagi dimasukkan ke sini, ke baris ya, ke baris nih, ini dan sini. Oke, ini jangan lupa ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal tulis saja B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar. Ini B ya, B kecil, M kecil. Nah, ini B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Nah, untuk selanjutnya kita silangkan ya. Dapatnya B besar, M besar, M besar, B besar, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M besar, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini B besar, M besar, M kecil. Nah, begitu seterusnya ya. B besar, M kecil, M kecil. Perhatikan ini lagi. B. Anak Miss bisa lihat pedomannya di video atau panduannya di video Miss Mita ya. Linknya udah Miss Mita kirim. Ini B besar, B kecil, M besar. Nah, ini B besar, M, maaf, ini berarti B besar, oh salah, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Terus B kecil, M besar,
M besar. Terus B kecil, M besar, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M besar, M kecil. B besar, B kecil, M kecil, M kecil. Kecil, B kecil, M besar, M kecil, dan terakhir B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, Miss pasti udah tahu ya perbandingannya itu adalah, nah kalau yang besar manis, nah kalau besar manis berarti nih ya 1, 2, lihat aja ininya nih, B besar sama M besarnya ya. Karena kalau misalnya B besar, M besar itu adalah besar manis. Kalau B besar, M kecil, berarti besar tak manis. Ya. Nah, berapa jumlah 1, 2, 3, 4. Yang besar manis, perhatikan nih bukan ya. Ini iya. Cari ini iya. Ini iya. Ini iya. Oke, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Benar ya. Jadi kalau untuk yang besar manis, perbandingan fenotip adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1, dimana 9 itu adalah besar manis, yang 3 besar tak manis, yang 3 lagi adalah kecil manis, yang 3 lagi ini 1, berarti kecil tak manis. Oke. Nah, kalau besar manis lihat aja B besar, M besar. Nih. Ya, B ada besar, M besar berarti itu. Berarti kalau ada B kecil, M kecil, berarti dia besar tak manis. Kalau ini kecil tapi manis. Yang ini kecil dan tak manis. Jadi 9 banding 3 banding 1. Oke. Next. Untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 2 silakan lihat lagi soalnya. Sama ya dengan yang tadi, besar manis, besar asam, kecil manis, kecil asam. Jadi ini anak Miss caranya sama dengan soal nomor 1. Apa kata kuncinya? Kata kunci dari soal seperti ini. Nah, jika induk homozigot, ya, seperti apa Miss? Homozigot apa aja nih? Contohnya nih, homozigot. Di B besar, M besar, M besar. Nah, kan disilangkan dengan B kecil, M kecil, M kecil. Bener nggak ya Miss? Oke, mari kita lihat ya. Ini berarti BM, ini BM ya. Nah, jadi kan dapatnya hasilnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, jadi sama kan? Jadi nanti ini dapat F1-nya. Kalau untuk cari F2 dia disilangkan sesamanya, F1 disilangkan dengan F1, nanti dapat jadinya. Jadi perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Lihat ya, perhatikan induknya apakah homozigot seperti soal di ini atau bukan. Kalau misalnya tidak homozigot berarti bukan 9 banding 3 banding 1. Oke, next. Oke, soal nomor 3. Perhatikan. Tanaman semangka manis berbiji banyak, M besar berarti
berarti B1 nya adalah M besar, B kecil, B kecil, silangkan dengan M kecil, B besar, B besar. Sama nggak ya perbandingannya itu seperti apa? Yang ditanya juga perbandingan fenotip. Nah, jadi kita lihat dong gametnya apa di sini, M besar, B kecil, B besar. Nah, F1 nya dapat ya Miss, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kira-kira gimana perbandingannya pada keturunan F2 nya? Nah, jadi sama ya, perbandingan F2 jika induk homozigot dan F1 seperti ini, M besar, M kecil, B besar, B kecil, maka perbandingannya, nah lihat lagi, memang perbandingan 9 banding 3, tapi kalau yang ditanya fenotip, perhatikan, anak Miss tahu aja cara gampangnya ya. M besar, kalau B besar berarti itu adalah manis tidak berbiji. Lihat lagi ya soalnya, lihat nih, baca, jangan nanti keliru nih. Fenotipnya juga diperhatikan, manis berbiji banyak seperti ini dia ininya genotipnya. Kalau kurang manis tidak berbiji, M kecil, B besar. Nah, jadi kalau M besar, B kecil apa dong Miss? Nah, lihat lagi, kalau M besar berarti manis. Kalau ini tadi manis tidak berbiji, berarti yang ini manis banyak biji. Ya, kalau B kecil dia banyak biji. Ini ya, perhatikan kunci utamanya, lihat induknya. Nah, kalau ini gimana Miss? Kalau M besar, M kecil, B besar. Nah, kalau M kecil tadi apa? Oke, kurang manis. Berarti kurang manis tidak berbiji. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya yang terakhir ada M kecil, B kecil. Ini kurang manis, banyak biji. Oke. Jadi 9 banding 3 banding 1. Oke, selesai. Caranya sama ya sayang ya, seperti soal nomor 1, nomor 2. Oke, next. Nomor 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Mita mau konfirmasi soal nomor 4. Mungkin ini Miss Mitanya kurang teliti. Nah, alhamdulillah ada temennya yang ngingetin tadi ya. Karena di sini dia hasil F1 nya disilangkan dengan induknya yang resesif. Nah, berarti induknya yang resesif yang mana? Yang ini, H kecil, B kecil. Nah, jadi untuk perbandingan fenotipnya yang untuk F2 itu adalah, kan kalau misalnya H besar, ini P1 nya P1 sama dengan H besar, B besar, silangkan dengan H kecil, B kecil. Nah, akan menghasilkan H, B, ini H, B ya. Ini gamet satunya, berarti F1 nya berarti H besar, H kecil, B besar, B kecil. Nih ya, disilangkan. Terus kemudian udah dapat F1 nya. Nah, ternyata di sini F1 nya disilangkan dengan induknya yang resesif nih, berarti H besar disilangkan H kecil, B kecil. Nah, jadi tentu berubah lagi ya sayang ya ininya. Kalau untuk gamet ini adalah H besar, H kecil, H besar, H kecil, B kecil. Kalau ini H kecil, B kecil. Nah, tinggal dibuat F2 nya, yaitu kotaknya ya. Nah, perlu diperhatikan di sini cuman berarti yang dimasukkan ya,
hanya yang ini untuk HB-nya. Yang ini ada 4 ya kotaknya. Oke. Nah, ini H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, H kecil, B kecil. Jadi untuk hasil ininya, hasil persilangannya ini sama ini adalah H besar, H kecil, B besar, B kecil. Ini H besar, H kecil, B kecil, B kecil, H kecil, H kecil, B besar, B kecil, H kecil, H kecil, B kecil, B kecil. Jadi untuk perbandingan fenotipnya, nah kalau ditanya fenotip berarti sifat yang tampak. Berarti coba lihat, kalau ini H besar, H kecil, B besar, B kecil, berarti ini bertubuh besar, ini bertubuh besar, hitam, bertubuh besar adalah 1 ya. Nah, kalau ini hitam, perhatikan ini ya sayang ya. Nah, kalau yang ini berarti hitam, tubuh kecil 1. Kalau yang ini juga berarti putih besar 1. Nah, ini juga ya, cuman putih kecil juga jumlahnya 1. Jadi perbandingannya adalah 1:1:1:1:1. Oke, itu aja. Nah, kalau misalnya ada keliru lagi, mungkin Miss Mitanya ini nggak apa-apa, langsung aja hubungi Miss Mita ya sayang ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, langsung japri. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, ini kayak ini kasusnya beda. Oke, tanaman bergenotip B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan genotip B kecil, M kecil, M kecil akan menghasilkan keturunan. Nah, di sini dia tidak ada ditanyakan F2 ya. Berarti kita langsung saja ya. Perhatikan, ini kasusnya beda. Nah, ini B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Oke, kita langsung saja karena di sini dia tidak ada ya. Oh, mohon maaf ya. Ini sini fenotip, tetapi kita cari aja perbandingannya. Nah, abaikan yang fenotipnya. Jadi dapatnya B kecil, M besar, M kecil, kecil, M kecil. Nah, jadi F-nya adalah kalau ini lagi B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Yang ini B, M. Nanti kita buat aja nih ya. Oke, sini B besar, M besar, sini B besar, M kecil, di sini B kecil, M besar, di sini B kecil, M kecil. Oke, di sini apa Miss? Di sini cuman B kecil, M kecil. Nah, di sini tinggal disilangkan saja. Ini sama ini, jadi B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, jadi yang ditanya perbandingannya ada berapa nih? Yang sama dengan induknya, coba lihat lagi nih. Yang sama dengan induknya B besar, M besar. Nah, berarti semuanya satu-satu dong Miss. Bener. Berarti B besar, B kecil, M besar, M kecilnya cuman ada 1. Terus B besar, B kecil, M kecil, M kecilnya cuman ada 1 juga. Ini juga B besar, M kecil ada 1. Dan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil juga ada 1. Jadi perbandingannya ini ya sayang ya. Oke, selesai. Next, kita lanjut nomor 6. Untuk soal nomor 6, perhatikan ya. Persilangan tanaman belimbing berbuah banyak rasa manis. Ah, ini sama. Tapi yang ditanya, nih, lihat yang ditanya adalah
belimbing buah banyak, persentase. Kalau persentase itu berarti dia 100%. Jadi jangan lupa ya. Baca soalnya, pahami soalnya. Oke, kita cari P1 sama dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, kita tahu gametnya ya. Nih M, ini B sama M ya. Yang ini B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Nah, di sini B M. Oke, bukan plat mobil ya. Oke. Nah, jadi langsung aja sayang kita cari. Oke. Ya. Ini kita masukkan. Ya, ini kita masukkan ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Nah, untuk ini ke sini, oke. Nah, ini berarti B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Di sini apa Miss? B kecil, B kecil. Ya, B kecil, M kecil. Nah, berarti B besar, B kecil, M besar, M kecil, B besar, B kecil, M kecil, M kecil, B kecil, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, berarti berapa dong totalnya nih ya? Nih totalnya 1, 2, 3, 4. Berarti dia nanti tinggal per 4 aja ya. Nah, karena ditanya itu adalah persentase. Yang persentase yang mana Miss? Nah, lihat lagi. Nah, kalau B besar, B kecil, M besar, M kecil ini dia sama nih dengan induknya. Ya, dia sama dengan induknya. Kalau B besar, B kecil, M besar, M kecil berarti buah banyak rasa manis. Nah, sedangkan yang ditanya di sini adalah, mari kita tulis satu dulu ya. B besar, B kecil, M besar, M kecil itu buah banyak manis. Buah banyak manis. Oke. B besar, B kecil, M kecil, M kecil berarti buah banyak asam. Buah banyak asam. Kalau B kecil, B kecil, M besar, M kecil adalah, nah, buah sedikit manis. Manis. Kalau B kecil, B kecil, M kecil, M kecil adalah sedikit asam. Ya, pintar. Oke. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah, lihat lagi soalnya. Yang ditanya adalah buah banyak rasa asam. Nah, di sini masing-masing semuanya cuman satu kan? Yang ini satu. Ini satu. Yang ini satu, ini satu, ini satu. Berarti buah banyak rasa asam B besar, B kecil, M kecil, M kecil adalah 1/4 dikali 100%. Berapa hasilnya? 25%. Pintar. Oke, sampai di sini paham? Oke, next soal nomor 7. Ya, kacang ercis berbiji bulat heterozigot disilangkan dengan kacang ercis biji bulat homozigot perbandingan fenotip yang dihasilkan. Oke, untuk nomor 7 ini sebenarnya soalnya gampang ya. Kalau heterozigot berarti dia alelnya ada huruf besar dan huruf kecil. Nah, kita lambangkan saja seperti ini. Ya, B besar, B kecil. Nah, itu di heterozigot. Dengan berbiji bulat homozigot berarti B besar, B besar. Oke, nggak mungkin dia B kecil, B kecil. Itu berarti dia sifatnya bukan biji bulat. Oke, karena di sini dia bulat heterozigot nih. Oke. Gametnya berarti B besar, B kecil, di sini B aja. Oke, lanjut. Berarti tinggal kita masukkan ya. Nah, ini berarti
B, ini B. Oke. Masukkan aja ya, Nak. Oke. Ini sama ini berarti B besar, B besar, B besar, B kecil. Perbandingan fenotip yang dihasilkan. Nah, artinya ya, kalau fenotip berarti di sini otomatis kan B besarnya ini adalah yang sifat dominannya. Berarti semuanya fenotipnya adalah RCS biji bulat. RCS biji bulat adalah jumlahnya 100%. Adalah 2. Nah, berbiji bulat heterozigot juga disilangkan dengan RCS berbiji bulat homozigot. Ya, oke, sampai di sini paham? Berarti semuanya adalah RCS biji bulat. Oke, next untuk soal selanjutnya. Seorang peternak ingin mendapatkan bibit unggul, kambing bibit unggul. Nah, ini sama ya dengan soal yang nomor 1. Silakan samanya permainan fenotipnya adalah 9:3:3:1. Tapi tentukan ya, kalau misalnya ditanya fenotip. Nah, kalau di sini dia B besar, T besar, itu berarti adalah kambing Ottawa tahan penyakit. Ottawa besar tahan penyakit. Kambing Ottawa besar tahan penyakit. Ya. Dan ini adalah B besar, T kecil. Kambing Ottawa besar tetapi tidak tahan penyakit. Oke. Nah, bagaimana dengan B kecil, T besar, Miss? Berarti kambing Ottawa kecil tahan penyakit. Oke, ini B kecil, T kecil, kambing Ottawa kecil tidak tahan penyakit. Ya, tidak tahan penyakit. Oke. Nah, jadi ini 9. Untuk perbandingannya ini 9. Ini banding 3 lagi banding 1. Oke, karena di sini ada kata kuncinya. Oke, sayang, dan disilangkan hasil utamanya juga, hasil F1-nya adalah B besar, B kecil. Oke, next. Nah, ini lagi soalnya. Kelinci berbulu hitam, genotip H besar, maka presentasi genotip F1-nya adalah, berarti P1-nya H besar disilangkan dengan H kecil, ini H, berarti ini H. Jadi otomatis dapatnya adalah ya, adalah 100% bulu hitam. Kelinci berbulu hitam. Oke, silakan ya. Oke, Miss Mita hanya mengingatkan kalau misalnya teman-temannya udah ngumpul tapi ini yang lain belum ngumpul, tentu nilainya berbeda ya, sama yang terlambat ngumpul sama yang tepat waktu, karena Miss Mita sudah memberikan kunci jawabannya. Oke, next. Oke, next. Oke, nih. Sifat keriting ditentukan oleh gen K dan bersifat dominan. Ya, dominan terhadap sifat rambut lurus yang ditentukan oleh gen Q. Berarti kalau K itu adalah keriting,
sedangkan K kecil adalah lurus. Berapa persenkah? Baca pertanyaannya ya sayang ya, kalau ketika ujian itu dibaca soalnya. Antara K besar K kecil. Berapa persenkah munculnya individu berambut keriting apabila terjadi perkawinan atau persilangan antara K besar K kecil dengan K besar K kecil? Oke, berarti P-nya K besar, K kecil, dan K kecil ya. Nah, berarti ini adalah K besar, K kecil, ini K kecil. Ya udah, kita cari aja lagi gamet ya. Satunya berarti di sini enggak, kita buat aja. Ini K besar, K kecil. Di sini adalah K kecil. Berarti K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Berapa dong? Berapa persen? Nah, kalau misalnya yang ditanyanya adalah rambut keriting. Nah, yang mana rambut keriting? Nah, otomatis yang ini ya. Yang ini, bukan yang ini. Karena dia K kecil, berarti dia 50%. Kalau 100 bagi 2 berarti keriting 50%. Nah, sedangkan yang keriting salah Mas. Oke. Keriting itu adalah K besar, K kecil. Sedangkan K itu tadi dominan kan, berarti keriting itu adalah 50%. Nah, begitu juga dengan lurus. Karena di sini keriting yang dominan. Nah, jadi perhatikan soalnya. Ya. Oke, next. Itu disilangkan sesamanya. Perbandingan fenotipnya berapa, Miss? Oke, kita cari. Ya, kita cari P1-nya dulu ya. T besar disilangkan dengan T kecil. Nah, ini otomatis kalau hurufnya sama, hanya satu huruf aja yang ditulis ya untuk gametnya. Nah, selanjutnya berarti dapat F1-nya adalah T besar, T kecil. Nah, kemudian kalau untuk cari F2 yaitu T besar, T kecilnya disilangkan dengan T besar, T kecil. Nah, perhatikan, kalau T besarnya adalah tanaman batang tinggi, berarti otomatis ini adalah tinggi ya, batang tanaman tinggi. Nah, jadi kita cari, ini berarti G-nya adalah T besar, T kecil, T besar, T kecil. Udah, tinggal dibuat aja F2-nya sama dengan. Nah, cara gampangnya bisa dibuat dengan tabel. Oke. Ya. Nah, jadi di sini tinggal masukkan T besar, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Ingat ya, dahulukan dulu huruf besarnya, jangan terbalik. Jadi dapatnya adalah yang ditanya fenotip F2. Berarti kalau untuk perbandingan kalau T besar itu adalah tinggi, batang tanaman tinggi. Kalau T besar T kecil juga tinggi ya. Nih, menghasilkan keturunan tinggi katanya. Berarti otomatis dia tinggi. Ini untuk persilangan monohibrid dominan resesif ya. Oke. Berarti T kecil adalah pendek. Berarti berapa sayang perbandingannya? Ada berapa? Berarti tinggi. Coba lihat ya. Nih, ini tuh T besarnya. Ini dia menutupi yang si kecil ini. Nih, menutupi yang. Berarti dia ada 3:1. Oke. Selesai. Lanjut. Untuk nomor 12. Nah, perhatikan. Kelinci jantan berambut hitam disilangkan dengan kelinci betina rambut putih. Rambut hitam ternyata dia dominan terhadap rambut putih. Keturunan pertama menghasilkan kelinci berwarna hitam.
bila sesama keturunan pertama disilangkan dan menghasilkan 16 ekor kelinci, kemungkinan jumlah anak kelinci berambut hitam ada berapa ya, Miss? Oke, mari kita lihat ya. Kita cari. Oke, P1-nya adalah, kalau rambut kita anggap aja ya dia H besar H kecil ya nak. Kalau rambut hitamnya H besar, H besar, dan yang ini adalah H kecil H kecil. Nah, ternyata kan dia dihasilkan H besar H kecil. Ini gametnya H, ini H, ini P, ini F ya. Jadinya H besar H kecil, berarti dia hitam. Karena di sini dia menghasilkan kelinci berwarna hitam. Bila sesama keturunan pertama, nah berarti untuk P2-nya adalah H besar H kecil disilangkan dengan H besar H kecil. Jadi dapat gametnya adalah H besar H kecil, H besar H kecil. Tinggal dibuat lagi tabelnya. Ya, dibuat tabelnya. Oke, perhatikan. Berarti di sini masukkan H besar, H kecil, H besar, H kecil. Nah, di sini nanti H besar, H besar. Sini H besar, H kecil, H besar, H kecil, dan H kecil, H kecil. Nah, ternyata jika bila sesama keturunan pertama disilangkan dan menghasilkan 16 ekor, kemungkinan anak kelinci berambut hitam. Nah, berarti yang berambut hitam berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, otomatis berarti jumlah semuanya ada berapa sayang? F2-nya ada 4. Berarti jumlah anak kelinci warna hitam itu ada berapa tadi? 3 banding 4 dikali 16. Berapa hasilnya? Adalah 12 ekor. Pintar. Oke, sampai di sini paham? Next. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Nah, ini gampang ya soalnya. Kenapa gampang? Karena dia cuma nanya pernyataan yang benar. Tetapi kalau misalnya udah tahu, kalau misalnya di soal UH-nya besok ya, kalau misalnya dibuat caranya itu lebih bagus. Oke, tanaman anggrek warna kuning K besar disilangkan dengan tanaman anggrek berwarna putih K kecil. Jadi yang mana dari pernyataan yang 1, 2, 3, 4 ini yang benar? Yang benar ya yang ditanya. Oke, yang benar. Nah, untuk itu benar nggak genotip keturunan F1-nya K besar? Mari kita buktikan. Untuk yang nomor 1 ini yang benar apa salah ya. Di sini K besar silangkan dengan K kecil. Maka G1-nya adalah ini huruf itu K kecil, berarti K besar K kecil. Berarti F1-nya adalah K besar K kecil, bukan nih. Berarti nomor 1 salah ya. Oke, lanjut ke nomor 2, kita lihat. Nah, berarti otomatis yang nomor 2 kalau untuk fenotip keturunan pertama adalah K besar K kecil. Benar nggak? Kalau fenotip, berarti kalau yang ditanyanya fenotip, berarti kan sifat yang tampak. Sifat tampaknya adalah K besar K kecil. Emangnya K besar K kecil ini apa, Miss? Berarti anggrek warna apa? Enggak. Berarti kan kalau K kecil itu artinya adalah genotip. Kalau misalnya yang fenotipnya itu adalah anggrek warna kuning. Nah, itu baru benar. Berarti salah dong. Berarti yang nomor 3 kita lihat. F1-nya ada heterozigot. Benar nggak yang K besar K kecil ini adalah heterozigot? Benar, karena kalau heterozigot
ya. Itu merupakan pasangan alel yang terdiri dari dominan 1 dan resesif 1. Nih seperti ini. Oke. Berarti ini benar. Apabila gen K lebih dominan, maka F1-nya adalah kuning. Nah, benar ya. Kalau misalnya yang ini dominan, maka F1-nya adalah kuning besar. Berarti adalah jawabannya 3 dan 4. Jadi 3 dan 4. Oke. Next. Kita lanjut. Untuk persilangan antara kedelai berbiji bulat dengan berbiji kisut, yaitu B besar B besar dengan B kecil menghasilkan biji bulat. Berarti udah tahu ya, kalau berbiji bulat berarti B besarnya itu adalah dominan. Oke, kita cari. Nah, berarti P1-nya adalah B besar silangkan dengan B kecil, berarti ini B ya, G1-nya. Insya Allah anak mis kalau misalnya apa dapat ini. Nah, ini dia bulat, otomatis ini adalah dominan terhadap yang ini. Oke. Nah, dihasilkan apabila F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 tanaman, maka F2 yang biji kisutnya berapa jumlahnya? Oke, berarti kita harus mencari F2-nya ya. Berarti P2-nya adalah B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Jadi gametnya adalah B besar B kecil, B besar B kecil. Nah, untuk F2-nya itu sendiri, mari kita lihat, kita buka tabel ya. Oke, kita buka tabelnya ya. Kita buka. Oke. Ini B besar, B kecil, B besar, B kecil. Berarti di sini hasilnya adalah B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Oke. Udah, setelah itu katanya jumlah tanamannya itu dari F2-nya ini adalah 500. Berarti ini total semuanya ada berapa? 1 2 3 4. Berarti nanti dia akan jumlahnya itu biji yang ditanya adalah biji kisut. Kita cari dulu yang biji kisut yang mana di antara keempat hasil keturunannya ini. Oke, pasti tahu ya, ini biji kisut karena di sini B besar itu adalah bulat. B besar B kecil tetap bulat juga. Jadi yang cuman B kecil itu adalah kisut, berarti cuman 1 ya. Berarti 1 per berapa tadi jumlah ininya? Jumlah keturunannya adalah 4 nih kan totalnya ya. Berarti 1/4 dikali 500 berapa hasilnya? Oke, siapa yang tahu 500 bagi 4 200 125. Oke ya, 125 tanaman yang berbiji kisut jumlahnya ya sayang ya. Jadi 1/4 dikali 500 berarti 1/4 dikali 500. Karena yang biji kisutnya cuma 1, berarti hasilnya 125 tanaman. Oke, next soal ke-15. Nah, soal ke-15, seorang pria berambut keriting menikah dengan rambut ikal. Nah, kalau ingat ya, kalau misalnya ikal berarti itu gabungan dari, bukan gabungan, maksudnya sebagian dari yang rambut keriting, sebagian lagi dari rambut lurus. Nah, bila sifat rambut keriting lebih dominan dari rambut lurus, maka kemungkinan jenis rambut anak-anak mereka adalah yang dihasilkan. Nah, kemungkinan jenis rambut anak mereka yang dihasilkan seperti apa? Oke. Rambut keriting menikah. Jika sifat keriting lebih dominan daripada rambut lurus, berarti induknya ya K besar itu keriting. Nah, ini adalah K kecil. Maka
Oke. Karena di sini dia rambut ikal ya, bukan keriting. Berarti perpaduan dari rambut lurus dan keriting adalah K besar K kecil. Oke kan, tapi yang paling utamanya di sini adalah K besar itu lebih dominan, bersifat dominan. Makanya anak Miss harus perhatikan soalnya, dibaca soalnya dulu. Apa yang ditanya? Jangan langsung jawab aja, takutnya nanti ceroboh. Oke. B1-nya berarti ini K besar, yang ini adalah K besar, K kecil. Oke, F1-nya yang ditanyanya rambut anak-anak. Nah, kalau anak berarti F1 ya. Kita cari. Oke. Kita cari, berarti tinggal dimasukkan ya. K besar, K besar, K kecil. Oke, jadi apa Miss? K besar, K besar, K besar, K kecil. Nah, jadi kemungkinan jenis rambut anak-anaknya adalah yang pertama adalah K besar, K besar. Otomatis kalau dominan berarti dia keriting. Dan K besar, K kecil adalah ikal. Ya, ikal. Karena di sini yang induk, yang mamaknya itu adalah ikal. Sampai di sini paham? Oke, next. Nah, ini tentang untuk soal nomor 16 yang ditanya di sini adalah kemungkinan golongan darah pada anak-anak. Nah, kalau kemungkinan udah Miss Mita bilang di video sebelumnya ya, itu yang dicari berarti berapa persentase. Oke, di sini B heterozigot. Nah, kalau B heterozigot, B, I, O disilangkan dengan pria bergolongan darah A heterozigot juga ternyata, berarti IA, IO. Nah, kalau heterozigotnya di sini anak Miss bisa lihat dia ada huruf IAIO-nya. Ini berarti heterozigot. Berarti ini heterozigot. Kalau IAIA itu adalah homozigot. Oke. Nah, untuk gametnya IB, IO, IA, dan IO. Nah, kita cari langsung ya untuk mengetahui berapa jumlah persentase anaknya ya. Nah, IB ini IO, IA, IO. Jadi ini nggak ada kan golongan darahnya yang BA, tapi di sini IA, IB, terus IA, IO, terus IB, IO, dan IO, IO. Nah, dapatlah di sini untuk kemungkinan gol darah anak. Kalau IA, IB itu golongan darah AB, IA, IO golongan darah A. Kalau IB, IO itu adalah golongan darah B ya. Nah, untuk IO itu otomatis adalah golongan darah O. Nah, jadi berapa persen? Nah, jumlahnya pada berapa nih? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti dia nanti masing-masingnya itu 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Begitu juga dengan golongan darah A, 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Nah, setelah itu tadi golongan darah AB adalah
1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Golongan darah A 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Golongan darah B 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, terakhir adalah O 1/4 dikali 100% adalah 25%. Jadi kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah AB 25%, A 25%, B 25%, dan O 25%. Oke, untuk soal selanjutnya, ya di sini pembawa gen buta warna. Berarti kalau pembawa gen buta warna itu adalah karier. Nah, karier di sini artinya dia nanti akan ada huruf C besar dan C kecil pada kromosom perempuan dan baik kromosom laki-laki. Nah, tetapi biasanya di sini yang kromosom perempuan ya, dan menikah dengan laki-laki buta warna. Nah, kalau buta warna ini dia pasti gen itu adalah huruf kecil semua. Nah, mari maksudnya di situ Miss Mita tunjukkan ya. Di sini yang ditanya perempuan buta warna, anak perempuan buta warna. Nah, P-nya kalau untuk kromosom X C besar, X C kecil. Nah, berarti ini adalah sebagai tandanya dia karier. Nih. Perempuan karier. Ya, membawa. Nah, kalau untuk yang laki-lakinya yaitu X kromosom XY ya. Nah, di sini dia buta warna. Jadi dua-duanya XC kecil, Y C kecil. Salah. Nah, XC kecil, Y. Nah, ini adalah laki-laki buta warna. Oke. Nah, udah dapat. Kita tentukan gametnya. Berarti X C besar, X C kecil. Nah, ini X C kecil, ini Y. Oke, langsung saja kita cari filial atau keturunannya atau anaknya ya. Sama saja halnya dimasukkan ke tabel. Nah, ketika dimasukkan ke tabel, ini ya, dimasukkan ke tabel, berarti yang ini dimasukkan ke sini, dimasukkan sini, ini untuk yang ini, dan ini untuk yang ini ya. Silahkan kita masukkan. Kita masukkan. Oke, ini X C besar, ini X C kecil, sini X C kecil, Y, ini Y. Nah, sini X C besar, X C kecil, ini C kecil ya, ini X C kecil, X C kecil. Nah, ini X C besar, Y, dan ini X C kecil, Y. Nah, jadi didapatlah keturunannya. Kalau X C besar, X C kecil itu adalah perempuan normal tapi karier, pembawa. Nah, untuk yang X C kecil, X C kecil itu adalah perempuan buta warna. Nah, untuk yang ini selanjutnya X C besar, Y, berarti laki-laki normal. Kalau ada huruf besarnya berarti dia normal ya, tapi kalau ada huruf besar huruf kecil berarti dia karier. Nah, X C kecil, Y, berarti laki-laki buta warna.
Nah, yang ditanya di sini adalah anak perempuan buta warna. Langsung saja kita tandai. Nah, ada berapa? Ada 1. Masing-masing semuanya ada 1 ya. Nah, jadi ini totalnya adalah 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi kemungkinan anak perempuan yang buta warna adalah 25%. Oke, next untuk soal nomor 18. Untuk soal nomor 18, ini tidak jauh berbeda sama soal 16 dan 17 ya. Di sini tapi kelainan pewarisan sifatnya adalah albino. Nah, genotip albino adalah A besar, A kecil. Menikah dengan ternyata perempuan yang juga pembawa. Nah, di sini dia pembawa. Kalau pembawa berarti apa tadi? Karier. Oke, kita langsung saja. Untuk yang X, A besar, X, A kecil, menikah dengan X, A besar, Y, A kecil. Nah, berarti dua-duanya adalah yang ini perempuan karier, pembawa gen albino, yang ini juga laki-laki karier, pembawa gen albino juga. Oke, kita tentukan gametnya. Berarti X A besar, X A kecil. Yang ini X A besar, Y A kecil. Oke, untuk F-nya kita langsung saja ya. Kita buat tabel. Oke, X A besar, Y A kecil, X A besar, X A kecil. Nah, jadi untuk X A besar, X A besar, X A besar, Y A kecil. Ini X A besar, X A kecil, X A kecil, Y A kecil. Nah, perhatikan, dapatlah kemungkinan anaknya X A besar, X A besar, berarti normal ya, perempuan normal. Kalau X A besar, Y A kecil, berarti ini laki-laki normal tapi karier, pembawa. Oke, untuk yang X A besar, X A kecil, berarti ini perempuan normal tapi karier. Nah, X A kecil, Y A kecil. Nah, ini berarti laki-laki albino. Ya. Oke, jadi berapa Miss kemungkinannya? Kan totalnya semuanya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti semuanya ini 1/4 dikali 100%, 25%. 1/4 dikali 100%, 25%. Nah, terus 1/4 dikali 100% juga hasilnya 25%. Jadi semuanya adalah 25%. 25%. Oke, berarti kemungkinan anaknya perempuan normal 25%, laki-laki normal karier 25%, perempuan normal tapi karier 25%, dan laki-laki albino adalah 25%. Oke, next yang soal 19. Perempuan penderita hemofili menikah dengan laki-laki normal. Nah, untuk hemofili itu kalau X hemofili H kecil, X H kecil ya. Nah, ini dia perempuan hemofili. Perempuan hemofili. Ya. Nah, yang ini laki-laki normal adalah X
H besar dan Y. Oke. Dia adalah gen, ya. Apakah perbedaan gonosom dan autosom? Kalau gonosom, ingat aja gonosom adalah kromosom kelamin. Nah, jumlah kromosom satu pasang. Ini untuk menentukan jenis kelamin. Dan autosom adalah kromosom tubuh. Jumlah kromosom 22 pasang. Ya. Nah, jadi itu dia perbedaannya. Untuk yang lainnya silahkan anak Miss cari. Next, soal yang terakhir di sini ya. Ada yang perlu Miss Mila tegaskan, kalau genotip itu dia berupa huruf nih ya, berupa huruf. Nah, untuk yang resesif dia hurufnya huruf kecil. Kalau fenotip yang bisa diamati, contoh. Nah, ternyata fenotip ini dia bisa dipengaruhi lingkungan. Contohnya, kalau misalnya dia berkulit putih atau kuning langsat, nah jadi kalau misalnya tempat tinggalnya dekat laut atau apa, nah otomatis kan itu dipengaruhi oleh suhu kan, kalau suhunya tinggi. Oke. Nah, intermediate, sifat yang tidak ada menutupi dan tidak ada yang tertutupi. Kalau dominan nih identik dengan huruf besar, kalau heterozigot ada huruf besar, ada huruf kecil. Kalau haploid N, kalau diploid 2N. Oke. I think that's all. Thank you for your attention dan silahkan good luck, do your best. Miss Mita harap anak-anak Miss bisa paham ya. Kalau tidak paham silahkan dibuka link YouTube-nya, sudah ada tersedia di Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.